Ya, tadi sudah saya sampaikan tentang materi pelatihan di PMM. Untuk selanjutnya nanti adalah Pak Bambang yang akan menyampaikan praktek baiknya yang diperoleh di BIMTEK kemarin, yaitu BIMTEK-nya para ahli-ahli guru PJOK. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Bambang. Untuk Pak Bambang kami persilahkan. Bayu nanti digantikan untuk selanjutnya Pak Bayu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi pada kegiatan Kombel kali ini atau komunitas belajar kali ini, monggo saya akan menyampaikan RTL atau rencana tindak lanjut dari kegiatan yang sudah saya laksanakan selama kurang lebih hampir 3 bulan. Jadi nanti diaplikasikan di kegiatan sekolah. Jadi saya berbagi topik ini akan mengambil tema yaitu, lanjut Mas, senam irama dengan iringan musik soundtrack profil pelajar Pancasila, dengan subtemanya itu bangunlah jiwa raganya. Jadi itu nanti akan mengadakan kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada pelaksanaan P5 selanjutnya. P5 selanjutnya. Lanjut Mas. Jadi latar belakang kegiatan tersebut yaitu meningkatkan kebugaran siswa, mengeksplorasi ke kreativitas siswa, serta meningkatkan gema dan dalam pelaksanaan program P5 di sekolah. Maka diadakan kegiatan senam dengan soundtrack musik P5 dengan gerakan bebas sesuai dengan kreativitas peserta didik. Dengan kegiatan itu berharap peserta didik semakin antusias melakukan senam karena gerakan mereka sendiri yang menciptakan. Lanjut. Tujuannya yaitu meningkatkan kebugaran peserta didik, mengeksplor kreativitas peserta didik, meningkatkan antusias peserta didik, melakukan aktivitas senam, dan meningkatkan kerjasama dan keaktifan dalam kelompok. Capaian yang diharapkan dalam langkah yaitu capaiannya peserta didik melaksanakan senam dengan sepenuh hati karena mereka semangat dan antusias, karena gerakan senam mereka sendiri yang membuat jadi lebih nyaman dan enjoy. Langkah-langkahnya yaitu merancang format pelaksanaan kegiatan, membentuk 4 kelompok tiap kelas, dan yang terakhir nanti peserta didik mendemonstrasikan hasilnya. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar dimasukkan dalam program P5 yang akan datang. Jadi ini akan dilaksanakan pada kegiatan P5 yang akan datang. Terus yang menjadi pelaksana adalah semua elemen guru yang tergabung dalam komunitas belajar SMP Negeri 3 Bogor. Jadi aset yang dimiliki atau kemampuan yang dimiliki adalah SDM yang pertama itu terdiri di guru, peserta didik, dan komunitas belajar sebagai wadah untuk bermusyawarah. Sarana yaitu ruang aula, lapangan, dan sound system. Rencana evaluasi dan tantangan akan dievaluasi setelah program ini berakhir untuk melihat sebesar mana tingkat keberhasilan. Tantangannya yang mungkin akan terjadi yaitu bagaimana menggerakkan peserta didik yang pasif. Jadi selama proyek tersebut mungkin ada sebagian peserta didik yang pasif atau kurang aktif dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Lanjut. Ya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, peserta Kombel kali ini itu nanti rencana tindak lanjut saya sebagai pengaplikasian kegiatan yang saya laksanakan selama 3 bulan, yaitu
Intinya saya akan mengadakan senam irama dengan iringan musik soundtrack P5, dan tiap kelas nanti akan dibagi 4 kelompok di mana gerakannya itu bebas sesuai dengan mereka daya kreasi mereka, yang penting selama gerakannya sopan dan beraturan. Demikian paparan singkat dari saya. Mungkin ada masukan atau pertanyaan yang kurang jelas, terutama dari Bapak Kepala Sekolah yaitu Pak Trimawan, saya persilahkan. Jadi yang lain sudah Pak. Ya, silakan. Terima kasih waktu yang diberikan. Pertanyaan yang ingin saya sampaikan yaitu tadi ada tantangannya adalah siswa yang kurang pasif. Ya. Yang ingin saya tanyakan, untuk siswa yang kurang pasif tersebut, kurang aktif atau pasif, nah, bagaimana mengatasi siswa yang pasif tersebut atau tidak aktif itu, jika itu memang benar-benar ada ketika Pak Bambang melaksanakan kegiatan P5. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Subi atas masukannya. Jadi namanya anak banyak tiap kelompok, jadi tiap kelompok rata-rata nanti anggotanya 6-7 siswa. Kalau kelasnya itu kecil, kalau kelasnya besar itu nanti ada 9 anak sekitarnya. Jadi di antara mereka pasti ada yang pasif atau tidak antusias dengan berbagai faktor ya, ataukah tidak mampu, ataukah kurang semangat dan sebagainya. Jadi ya itu nanti setiap kelas itu ada pendamping proyeknya masing-masing. Jadi yang bertanggung jawab di kelas tersebut. Jadi bila mana ada anak yang pasif seperti itu, jadi ya tugas kita pertama mencari tahu dulu apa penyebab mereka kok tidak aktif. Kalau memang kurang minat, ya kita harus berupaya bagaimana mengemas kegiatan tersebut sebaik mungkin agar siswa tersebut menjadi minat dan antusias. Kecuali ada beberapa anak yang mungkin saya bilang di sini anak berkebutuhan khusus, ada beberapa anak yang ABK, anak berkebutuhan khusus, itu nanti kita berupaya semaksimal mungkin, tapi kalau memang hasilnya mereka tetap tidak sesuai dengan harapan, ya kita wajib memaklumi karena memang dia bukan anak sebagaimana mestinya. Kira-kira demikian Bu Subi. Terima kasih. Yang lain? Oh ini mungkin Pak Bayu, silakan. Terima kasih waktunya Pak Bambang. Untuk yang senam tadi itu kan ceritanya anak itu membuat gerakan sendiri nih Pak. Nah sedangkan kalau di senam itu kan ada yang bagian pemanasan, pendinginan. Nah, itu kan berarti nanti perlu ada arahan lagi Pak. Arahan bahwa gerakannya tuh untuk awal-awal ya jangan langsung yang berat-berat, tapi yang ringan dulu. Terus menuju akhir lagu mungkin nanti gerakannya yang ringan buat pendinginan. Nah nanti apakah bakal diberikan arahan seperti itu atau nanti bebas terserah dengan anak mau full satu lagu full joget yang full senam yang berat-berat, apakah boleh ataukah harus ada pemanasan dan pendinginan juga Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bayu atas pertanyaannya. Jadi
senam P5 itu waktunya singkat, sekitar hanya 5 menitan. Jadi mungkin itu nanti gerakan itu kan musiknya pun relatif cenderung slow ya. Jadi itu gerakan itu sudah ikut di situ Pak, pemanasan juga di situ, inti juga di situ, bendingan juga di situ. Cuma nanti kita mengarahkannya untuk gerakan awal, tidak langsung gerak yang berat kaki bagian dan sebagainya. Kita mulai dari kepala dulu, mungkin tangan dulu seperti. Untuk nanti saya sudah punya beberapa referensi contoh gerakan senam tersebut dan mungkin bisa dijadikan acuan. Itu contohnya yang sudah ada di, saya mengutip di YouTube ya, jadi bisa dijadikan acuan bahwa kira-kira seperti itu, kira-kira saja, dan mereka tidak membuat harus seperti itu. Jadi sesuai kesepakatan kelas yang mereka inginkan. Lah masalah urut-urutan, insya Allah mereka sudah tahu kok pembelajaran sehari-hari. Jadi untuk gerakan senam itu dimulai dari yang ringan dulu menuju yang terberat, nanti penutupannya nanti peregangan ringan lagi. Jadi nanti akan saya berikan briefing seperti itu. Terima kasih Pak di pertanyaannya. Cut.